Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan Firmansyah dengan NIM 204105020086 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari program studi Ekonomi Syariah dari kelas Ekonomi Syariah 3. Pertama-tama tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester yang diberikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam, yang berjudul yaitu mereview 3 materi secara acak. Yang materi pertama yaitu tentang inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Definisi inflasi. Definisi inflasi sendiri ialah inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam kurun waktu dan tempat tertentu. Begitu definisi inflasi. Yang kedua yaitu macam-macam inflasi. Macam-macam inflasi itu ada 3, yaitu berdasarkan sifatnya, berdasarkan penyebabnya, dan berdasarkan asalnya. Yang pertama yaitu inflasi berdasarkan sifatnya atau laju inflasi. Berdasarkan sifatnya, inflasi ada 3, yaitu yang pertama inflasi merayap atau creeping inflation, yang kedua yaitu inflasi menengah yaitu galloping inflation, yaitu yang ketiga yaitu inflasi tinggi atau hyperinflation. Inflasi merayap atau creeping inflation adalah inflasi yang persentasenya di bawah 10% dalam kurun waktu setahun. Sedangkan inflasi menengah atau galloping inflation yaitu inflasi yang persentasenya di antara 10-30% dalam kurun waktu setahun. Sedangkan inflasi tinggi atau hyperinflasi yaitu inflasi yang persentasenya di atas 100% dalam setahun. Yang kedua berdasarkan sifatnya, berdasarkan penyebabnya. Inflasi berdasarkan penyebabnya yaitu ada 2. Yang pertama demand inflation atau inflasi permintaan, dan cost inflation atau inflasi penawaran. Yang ketiga yaitu berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, inflasi dibagi menjadi 2, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation, dan yang kedua inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation. Selanjutnya yaitu sebab-sebab inflasi. Sebab-sebab inflasi ada 3, yaitu inflasi permintaan atau demand pull inflation, yang kedua inflasi penawaran atau cost push inflation, dan yang ketiga yaitu inflasi campuran atau mixed inflation. Pembahasan yang keempat yaitu tentang pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu natural inflation, dan yang kedua yaitu human error inflation atau biasa disebut inflasi karena kesalahan manusia itu sendiri. Contohnya korupsi, administrasi yang buruk, dan pajak yang berlebihan, serta pencetakan uang secara berlebihan. Dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam yaitu menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, melemahkan semangat masyarakat untuk menabung, dan meningkatkan kecenderungan berbelanja barang non-primer atau barang-barang mewah. Yang pembahasan yang terakhir untuk materi pertama yaitu adalah solusi inflasi. Solusi inflasi ada 2, yaitu dengan melakukan kebijakan fiskal dan dengan melakukan kebijakan moneter. Materi kedua yaitu tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Definisi pengangguran. Definisi pengangguran yaitu pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja atau orang yang berusia di antara 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan namun belum mendapatkannya.
Macam-macam pengangguran ada 4. Yang pertama pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman, dan pengangguran setengah menganggur. Jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran ada 4. Pengangguran friksional, pengangguran siklikal, pengangguran struktural, dan pengangguran teknologi. Dampak-dampak pengangguran yaitu menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan biaya sosial, menurunkan aktivitas perekonomian, menurunkan penerimaan negara, menurunkan tingkat keterampilan. Selanjutnya yaitu penyebab pengangguran, yaitu tidak sebandingnya antara penawaran dan permintaan pekerja, turunnya pengeluaran total dan output, ketiga perubahan teknologi, dan keempat waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Materi ketiga yaitu tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Definisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Yang kedua, tujuan kebijakan fiskal yaitu pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mencegah pengangguran. Yang ketiga yaitu stabilitas harga. Yang keempat yaitu mendorong stabilitas harga. Dan yang kelima untuk mewujudkan keadilan sosial. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Jenis-jenis kebijakan fiskal ada 2. Kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraksional. Komponen kebijakan fiskal. Komponen kebijakan fiskal ada dibagi menjadi 4, yaitu kebijakan perpajakan, kebijakan pengeluaran, kebijakan investasi, dan disventasi, dan yang keempat pengelolaan uang dan surplus. Pembahasan yang selanjutnya yaitu instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, anggaran belanja seimbang. Yang kedua, pembiayaan fungsional. Yang ketiga, anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Dan yang keempat, anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. Yang kelima yaitu stabilitas anggaran otomatis. Sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.